Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Oktavia dengan NIM 3402190091 dari kelas manajemen D reguler. Di video ini saya akan memenuhi tugas pertemuan ketiga mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu SOP itu apa, minimal 3 pendapat ahli, kemudian manfaat, fungsi, dan tujuan organisasi, harus selalu membuat SOP, dan yang terakhir, buatlah 5 buah SOP berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Gunakan lambang-lambang flowchart yang sesuai. Langsung saja di sini. Pengertian SOP menurut pendapat ahli. Yang pertama, menurut Ani Sailendra tahun 2014, halaman 16, memberikan batasan bahwa SOP dapat diartikan sebagai panduan proses kerja yang harus dilaksanakan setiap elemen perusahaan maupun instansi. Kemudian menurut Laksmi tahun 2008, halaman 52, standar operasional prosedur atau SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dan pekerjaan dengan biaya serendah-rendahnya. Kemudian yang terakhir, menurut Arnani P. tahun 2016, halaman 31, standar operating procedure atau SOP adalah serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan atau terdokumentasi mengenai proses penyelenggaraan administrasi perusahaan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukannya. Lalu di sini selanjutnya manfaat standar operasional atau SOP. Menurut Permenpan nomor per _21 _M _11 _2008. Manfaat SOP diantaranya yaitu sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian, menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam sehari-hari, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Kemudian menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Kemudian menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melakukan pemberian pelayanan sehari-hari, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan, dan kemudian yang terakhir membantu pelurusan terhadap kesalahan prosedur dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Fungsi standar operasional prosedur atau SOP. Yang pertama, memperlancar tugas petugas dan pegawai maupun tim atau unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Yang keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Kemudian tujuan standar operasional prosedur atau SOP. Menurut Arnani P. tahun 2016, halaman 36, secara spesifik tujuan SOP 1. Agar pegawai dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja.
Yang kedua, memudahkan proses pengontrolan dalam setiap prosedur kerja. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi. Yang keempat, memberikan keterangan atau kejelasan tentang alur, proses kerja, wewenang, dan tanggung jawab dalam bekerja. Yang kelima, memberikan keterangan tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam suatu proses kerja. Yang keenam, melindungi perusahaan dan pegawai dari malapraktek atau kesalahan administrasi lainnya. Yang ketujuh, menghindari kesalahan, keraguan, duplikasi, dan inefisiensi. Yang kedelapan, mengarahkan pegawai untuk disiplin dalam pekerjaannya. Kesembilan, sebagai pedoman dalam mengerjakan pedoman rutin. Yang kesepuluh, untuk mengidentifikasikan pola kerja tertulis, sistematis, dan konsisten agar mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat, baik internal maupun eksternal. Dan yang terakhir, mudahkanlah proses pemberian tugas serta tanggung jawab pada unit kerja. 5 buah SOP berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Sebelum membuat SOP menggunakan lambang flowchart, kita harus terlebih dahulu mengetahui arti dari lambang flowchart. Nah, flowchart itu berfungsi untuk memberikan suatu gambaran alur kerja, suatu sistem yang menjelaskan urutan prosedur-prosedur yang ada pada sistem atau SOP. Nah, di sini ada yang pertama yaitu flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line. Kemudian di sini juga yang terakhir ada simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Nah, di sini saya sudah membuat 5 buah SOP berkaitan dengan pengelolaan perusahaan yang menggunakan lambang-lambang flowchart yang sesuai. Yang pertama di sini ada SOP penanganan keluhan pelanggan. Kemudian SOP prosedur kerja lembur. Lalu yang ketiga ada SOP perusahaan makanan. Yang keempat ada SOP pembayaran tagihan rutin perusahaan. Kemudian yang terakhir ada SOP perusahaan prosedur konferensi pers. Dari kelima buah SOP yang sudah saya buat ini, saya akan menjelaskan cara membuat SOP. Di sini saya akan mengambil contoh nomor 5 yaitu SOP perusahaan prosedur konferensi pers. Nah, di sini saya sudah membuat datanya. Yang pertama di sini ada logo perusahaan, kemudian judul, kemudian di sini ada standar operating prosedur, dan di sini ada judulnya tadi prosedur konferensi pers, kemudian ada dokumen label, di sini ada nama perusahaan yaitu di sini namanya Bank Mantari, kemudian tanggal rilis yaitu 19 Maret tahun 2022, kemudian ada dokumen, di sini ada kode dokumennya 005. Nah, di sini yang pertama ada kegiatan, yaitu memaparkan kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Kemudian di sini ada nomor, yaitu urutan dari kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian di sini ada pihak terkait, yaitu diantaranya kabag atau kasubag. Kabag di sini adalah kepala bagian, kemudian kasubag di sini adalah kepala subbagian. Kemudian di sini ada staf subag, publikasi, dan yang terakhir yaitu awak media. Kemudian di sini ada dokumen yaitu yang berkaitan dengan kegiatannya. Yang pertama di sini kegiatannya menugaskan staf untuk mengecek lokasi, memastikan jadwal dan proses surat undangan ke media. Di sini menggunakan terminator simbol, yaitu simbol untuk pemulaan atau start dari suatu kegiatan. Jadi di sini kepala bagian atau kepala subbagian
menugaskan staf untuk mengecek lokasi, memastikan jadwal dan proses surat undangan ke media. Nah, di sini dokumennya itu berupa memo atau instruksi. Kemudian yaitu prosedur yang ketiga. Prosedur yang kedua, mengirimkan surat undangan ke awak media dan meminta konfirmasi kehadiran. Nah, di sini ini menggunakan processing simbol yang menunjukkan pengolahan pengiriman suratnya tidak dikirimkan secara langsung, tetapi melalui komputer, misalnya email. Nah, di sini juga dokumennya yaitu surat undangan. Kemudian prosedur yang ketiga yaitu menerima undangan dan melakukan konfirmasi kehadiran. Nah, di sini awak media itu menerima undangan, dokumennya itu berupa surat undangan. Nah, diterimanya tadi kan dikirimkannya melalui komputerisasi atau seperti email, jadi diterimanya juga berupa email. Kemudian di sini prosedur yang keempat, melakukan registrasi media yang hadir dan memantau berlangsungnya pelaksanaan konferensi pers. Di sini juga masih sama, menggunakan processing simbol karena masih bersangkutan dengan sistem komputerisasi. Di sini dokumennya yaitu absen hadir, awak media, kamera atau video, liris. Kemudian yang terakhir, prosedur yang terakhir yaitu melakukan dokumentasi kegiatan. Dilakukan oleh staf subak publikasi, yaitu sebagai tanda dari akhir stop dari suatu kegiatan ini. Sekian pemaparan tugas pertemuan ketiga mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.